Assalamualaikum, hai, terima kasih sudah klik video ini. Hari ini saya akan ajak nih teman-teman untuk membahas salah satu kasus yang cukup menggemparkan dari Yogyakarta, tapi lebih tepatnya di Kulon Progo ya. Dan untuk teman-teman yang kembali lagi menonton di channel ini, thank you banget. Dan untuk yang baru mampir, semoga kita bisa berteman dan selamat datang di channel Rika Ro. Apa kabar nih teman-teman? Semoga kita semua masih dalam keadaan sehat, bahagia, dan tentunya diberikan kelancaran rezeki. Amin. Nah, sedikit informasi tentang Yogyakarta ya. Jogja yaitu ibu kota dan pusat pemerintahan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia. Kota Jogja adalah kediaman nih bagi Sultan Hamengkubuwono dan Adipati Pakualam. Kota Jogja merupakan salah satu kota terbesar di Indonesia dan kota terbesar keempat di wilayah Pulau Jawa bagian selatan. Nah, kota Jogja ini juga pernah loh menjadi ibu kota Republik Indonesia pada tahun 1946. Tuh, udah pada tahu belum nih? Dan teman-teman, punya sahabat karib itu memang suatu keberuntungan gitu ya dalam hidup. Apalagi kita sering kali kan menghabiskan masa-masa bahagia dengan hangout bareng sahabat, saling curhat, bahkan mempercayakan masalah pribadi. Dan tidak jarang nih ya, yang sampai membebaskan sahabatnya membawa barang-barang berharga milik kita, seperti kendaraan pribadi misalnya. Tapi sayangnya ya, semua persahabatan itu tidak selalu berujung bahagia. Dan kejadian kali ini lagi-lagi membuat kita harus selalu hati-hati dan waspada kepada siapapun, sekalipun dia adalah orang terdekat kita. Karena ya memang ya, kita tidak pernah tahu isi hati terdalam dari orang tersebut, sekalipun sudah sangat lama mengenalnya. Dan teman-teman, inilah kisah lengkap pergi hangout bareng sahabat pulang tinggal nama. Sebelumnya kita kenalan dulu nih ya dengan seorang pria bernama Nurma Andika Fauzi. Dia lahir di tahun 1999 dan saat ini usianya 22 tahun. Nurma Andika adalah seorang laki-laki yang tinggal di Pedukuhan Bujidan, Kelurahan Tawangsari, Kapanewon Pengasih, Kulon Progo, Yogyakarta. Dia adalah seorang ayah yang mempunyai 3 orang anak dan sehari-harinya dia bekerja sebagai supir. Dan hal yang sangat menarik adalah menurut keluarganya, Nurma ini dikenal sebagai seseorang yang sangat baik, sopan, santun, dan dia juga sangat dekat dengan keluarganya. Selain itu, dia juga dikenal sebagai warga yang cukup rajin dan sering nih melakukan kegiatan masyarakat seperti kerja bakti mingguan dan beberapa kegiatan-kegiatan lainnya. Hal ini diungkapkan oleh seorang kepala dusun di desa tersebut. Nah, diketahui ya, dia ini terlahir dari sebuah keluarga yang bisa dibilang kurang mampu. Dan teman-teman, dikarenakan faktor ekonomi tersebutlah menjadi sebuah alasan untuk Nurma ternyata sering berbuat tidak terpuji, yaitu dia mengambil barang-barang orang lain tanpa izin dari pemiliknya, lalu kemudian menjual barang-barang tersebut secara diam-diam. Dan menurut catatan kepolisian, saat dia nih duduk di bangku SMP, ternyata dia pernah ditangkap oleh pihak polisi karena kasus membawa kabur seekor burung. Namun, kasusnya tidak sampai dibawa ke pengadilan karena hal itu hanyalah dianggap sebagai kenakalan remaja. Lalu, pada tahun 2018, Nurma ternyata kembali ditangkap nih oleh pihak kepolisian karena kasus yang sama. Tapi kali ini dia didakwa atas kasus membawa lari handphone dari salah satu konter di dekat rumahnya. Nah, akibat kasus tersebut dia pun ditahan nih selama 1,5 tahun ya teman-teman. Namun dikarenakan si Nurma ini ternyata berperilaku sangat baik gitu ya di dalam sel, dan dia ini juga rajin sekali beribadah. Akhirnya hukumannya tersebut
diringankan gitu ya, dari yang 1,5 tahun menjadi 8 bulan saja. Dan setelah bebas dari penjara, ternyata Nurma ini kembali berulah lagi nih teman-teman. Dan tanpa ada yang menyangka, kejahatan yang dia lakukan pun meningkat nih menjadi kejahatan yang lebih mengerikan dan tega. Karena kali ini dia pun bertekad untuk melakukan pencurian hingga berencana untuk menghilangkan nyawa korbannya. Dan teman-teman, kejadian ini pun bermula pada hari Selasa, tepatnya pada tanggal 22 Maret 2021. Nurma mengajak korban pertamanya yang bernama Desi. Sedikit informasi, Desi adalah seorang wanita berusia 22 tahun yang tinggal di Desa Gadingan, Kelurahan Wetes, Kabupaten Kulon Progo. Ceritanya begini, awalnya Nurma mengajak Desi untuk menghadiri sebuah hajatan di tempat teman mereka. Namun tanpa disangka, Nurma ini malah seolah-olah membuat seperti kesasar gitu ya. Dan akhirnya malah pergi ke sebuah tempat yang sepi, tepatnya di depan Wisma Sermo Pengasih Kulon Progo. Nah, saat di sana, Nurma ternyata sempat nih memberikan minuman berjenis soda kepada Desi, yang ternyata sudah lebih dulu dia campurkan obat sakit kepala sebanyak 3 butir. Dan hal ini membuat Desi seketika menjadi pusing, lemas, dan bahkan sampai mengalami kejang-kejang hingga tidak sadarkan diri. Nah, setelah dirasa aman, kemudian Nurma pun menyelesaikan nyawanya Desi nih dengan cara membenturkan beberapa kali kepalanya ke lantai. Dan hal ini pun langsung ya mengakibatkan Desi meninggal dengan luka memar dan juga pendarahan pada bagian bilik otak. Lanjut, Nurma pun kemudian mengambil nih semua barang-barang berharga miliknya Desi seperti handphone, perhiasan, dan bahkan motornya yang kemudian dijual. Dan keesokan harinya, tepatnya pada tanggal 23 Maret ya, tubuhnya Desi ini yang sudah terbaring gitu ya, lalu ditemukan oleh seorang warga yang pada saat itu sedang mencari rumput di daerah tersebut. Nah, warga yang kaget ya melihat hal itu, kemudian langsung nih melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian. Awalnya, saat ini para polisi masih belum bisa menemukan siapa sebenarnya pelaku kejahatan ini, karena memang masih sangat minim gitu buktinya. Nah, setelah itu tubuhnya Desi pun dibawa nih ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan otopsi. Kemudian setelah hasil otopsi itu keluar, Desi pun dinyatakan meninggal akibat kerusakan pembuluh darah pada organ dalam dan terdapat pembengkakan pada jaringan otaknya. Dan setelah kejadian tersebut, tubuh Desi pun dibawa ke rumah duka di Gadingan, Kapanewon Wetes, Kulon Progo untuk disemayamkan di sana. Dan teman-teman, tanpa pernah ada yang menyangka, 11 hari kemudian, tepatnya pada tanggal 2 April 2021, Nurma dia mulai ketagihan teman-teman. Dia ngerasain gitu ya, kayaknya gampang banget dapetin duit. Akhirnya dia pun memutar otak, menentukan siapa nih yang selanjutnya akan dia jadikan korban. Dan ternyata terbesitlah nih seorang wanita yang berusia sekitar 21 tahun yang tinggal di Kulon Progo juga, bernama Takdir Sunayarti. Dan ternyata Yarti adalah salah satu teman dekat Nurma. Jadi bisa dikatakan sahabat karib gitu teman-teman. Menurut keluarga Yarti, Nurma ini sering kali terlihat bermain ke rumahnya. Bahkan Nurma sudah dianggap seperti saudara oleh keluarganya Yarti. Saking dekatnya gitu ya teman-teman. Dan pada hari itu, Yarti sempat nih meminta izin kepada keluarganya melalui pesan WhatsApp bahwa dia akan pergi dengan Nurma menghadiri sebuah hajatan di salah satu rumah teman mereka. Akhirnya Nurma pun kembali nih dengan skenario yang sama gitu ya. Jadi seolah-olah kayak nyasar dan membawa Yarti ke tempat yang sepi lagi. Tepatnya di dekat sebuah dermaga yang bernama Dermaga Gelogoh Temon, Kulon Progo. Di sana Nurma pun sama memberikan racikan minuman soda spesial gitu ya dari dia. Nah, setelah meminumnya, Yarti pun bereaksi sama dengan Desi. Yarti langsung lemes hingga tidak sadarkan diri. Dan tanpa basa-basi lagi, Nurma pun melakukan hal yang sama seperti korban sebelumnya. Nurma menyelesaikan nyawa Yarti dengan cara membenturkan kepalanya Yarti ke lantai sampai akhirnya dia meninggal. Oh, sumpah jahat banget ini orang.
Dan lalu dia pun mengambil sepeda motor milik Yarti dan juga beberapa barang berharga seperti handphone, cincin. Lalu dia membuang identitas Yarti untuk bermaksud membersihkan jejak. Dan keesokan harinya, tubuh Yarti ditemukan oleh seorang pemancing nih yang sedang ingin memancing di daerah dermaga tersebut. Si pemancing pun menemukan tubuhnya Yarti di sebuah toilet kosong nih di dekat dermaga. Dan dia pun langsung ya kaget gitu dan meminta bantuan para warga. Dan setelah melihat kejadian tersebut, warga pun langsung melaporkan berita penemuan tubuh wanita itu kepada pihak polisi. Kemudian teman-teman, setelah pihak polisi ini datang, tubuh Yarti pun langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan otopsi. Teman-teman, ternyata ya tidak perlu panjang-panjang nih, episode kejahatan minuman bersoda ini pun cukup sampai di sini. Karena tubuh Yarti pun lebih mudah untuk dikenali lantaran memiliki ciri fisik menggunakan kaki palsu. Nah, keluarganya Yarti yang merasa kehilangan Yarti sejak kemarin gitu ya, segera meyakinkan pihak polisi dan juga rumah sakit bahwa tubuh yang ditemukan itu adalah takdir Sunayarti. Dan setelah kasus kejahatan yang terjadi hanya selang 11 hari tersebut, para polisi pun langsung nih memeriksa beberapa saksi termasuk keluarganya Yarti. Dan untung saja nih teman-teman, seorang keluarganya mengetahui Yarti ini pergi keluar rumah dengan alasan untuk pergi ke sebuah acara bersama seorang sahabatnya pada pukul 5 sore. Selain itu, Yarti juga sempat mengirim sebuah pesan WhatsApp kepada keluarganya bahwa dia sedang pergi bersama Nurma. Dan dari sinilah, yaitu pesan terakhir WhatsApp itulah yang pada akhirnya mengarahkan penyelidikan polisi kepada seorang laki-laki yang bernama Nurma Andika. Kemudian polisi pun berhasil nih menangkap Nurma saat dia sedang berada di rumah kakaknya dan langsung kemudian membawa Nurma ini ke kantor polisi untuk interogasi lebih lanjut. Nah, keluarga Desi dan juga Yarti yang kemudian mengetahui bahwa anaknya meninggal mengenaskan oleh Nurma meminta hakim nih untuk memberikan vonis seberat-beratnya kepada Nurma. Bahkan mereka ingin sekali Nurma dihukum mati. Dan saat diinterogasi polisi, Nurma pun mengaku bahwa dia sudah melakukan kejahatan tersebut kepada dua wanita sekaligus dalam rentang waktu 11 hari saja. Dan motif dari kejahatan ini disebutkan karena faktor ekonomi. Setelah kejadian ini, Nurma ini pun dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dan 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Yang pada akhirnya Nurma Andika Fauzi terancam hukuman penjara seumur hidup hingga hukuman mati. Dan bagaimana menurut kalian teman-teman atas kejadian ini? Marilah kita doakan semoga para korban diterima semua amal ibadahnya dan keluarga yang ditinggalkan juga diberikan ketabahan, serta semoga saja kita semua selalu diberikan lindungan dan dijauhkan dari orang-orang yang berhati jahat kayak si Nurma ini, ya nggak sih? Dan teman-teman, next bahas apa? Yuk kalian bisa request dengan cara follow Instagramku dan kalian DM di sana ya. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton videoku ini sampai selesai. Dan sampai jumpa di next video. Bye!